masa lo nggak terlalu berat, lu belum ini. Iya. Jadi ngebandingin ya. Siapa yang curhat malah siapa gitu kan? Iya. Gitu. Emang kebanyakan kayak gitu ya. Yang tadinya pengen didengar gitu kan malah ya. dia yang mendengarkan. Kok tiba-tiba kita jadi adu nasib, ya kan? Jadi kayak battle kesengsaraan itu kan. Selamat WIB, WITA dan WIT para pendengar Overcast. Kembali lagi bersama gua Bejer dan temen gua Thomas. Dan kali ini kita kedatangan tamu dengan temen ya. Temen dong. Temen ya. Maria. Bestie. Bestie. Ya kan? Bestie kita Kita nggak ada semua. tepuk tangan. Oh, ya boleh. Boleh ya. Boleh dong. Boleh dong. Masih ada ujung sana? Iya, ya udah tepuk tangan. Produser kita lagi nggak datang hari ini ya. Ya lagi berhalangan. Lagi berhalangan Ini ada ya. 10.973 ya orang di depan kita ini sebenarnya ya. Yang penonton bayaran yang sudah kita siapkan untuk meramaikan malam ini tentunya. Pastinya. Tema malam ini nih kayaknya agak-agak berat ya. Nggak kayak tema-tema kita. Tapi nggak seberat beban hidup ya? Enggak dong. Enggak ya, jangan ya. Justru materi kita malam ini itu untuk mengangkat beban hidup. Oh gitu, aduh itu. Supaya kita lebih chill gitu. Nah. Chill ya, enjoy ya kan. Ya. Karena tema malam ini adalah mental health ya. Oh gitu, asik ya. Karena kalau gua baca nih beberapa literasi yang gua baca, menurut WHO ya, Wih, WHO. kesehatan itu nggak hanya dari fisik, tapi dari jiwa juga kan. Oh jiwa. Nah. Itu ada istilahnya dari zaman SD kita dulu ya, karena kita seangkatan ya Mas Hari ya. Jadi gua nggak usah pakai mas kali ya. Iya boleh. Ya Dek, gitu ya Dek. Kalau dia memang harus dek. Iya kan, pelajaran penjaskes dulu ya. Mensana in corpore sano ya kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Kalau nggak kuat kan letoy Wak. Ya kan badannya. Cuma herannya kita dari masa kecil itu yang diajarin itu cuma fisik yang kuat, tetapi baru ketika kita dewasa Benar kita baru banget. tahu bahwa jiwa itu juga perlu sehat dan kuat juga. Bener banget. Karena ya itu kalau misalnya fisik kita binaraga atau segala macam, tapi kalau mental kita agak Kelihatan gini sih. ya, goyang banget bro. ngedrop banget langsung fisiknya itu. Kayak gua pernah ini juga akhir-akhir ini ya gua baru sadar. Jadi waktu itu gua banyak dari gua kuliah, banyak teman gua yang nge-share ke gua cerita. Kuliah tuh berapa tahun yang lalu kira-kira? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu baru lulus. Fresh graduate. Tipis kita ya, umur kita tipis berarti. Kita masih yang kepala 2 kok. Oh iya, Kepala 2. Oke. Jadi teman gua kalau curhat sama gua nih, gua punya masalah nih, ya gini misalnya kerjaan gua kuliah gua kok berat banget, bla bla segala macem terus gua selalu bilang, masa lo nggak terlalu berat, lu belum ini. Iya. Jadi ngebandingin ya. Siapa yang curhat malah siapa gitu kan? Iya. Emang kebanyakan kayak gitu ya. Yang tadinya pengen didengar gitu kan malah ya. dia yang mendengarkan. Kok tiba-tiba kita jadi adu nasib, ya kan? Jadi kayak battle kesengsaraan itu kan. Padahal umur 20-an itu kan dia biasanya kalau sekarang istilahnya tuh ada quarter crisis life crisis, ya kan? Kayak gitu. Saya umur 25 gitu, lagi kuliah hidup saya mau dibawa kemana? Habis lulus kuliah mau apain? Untungnya kita udah melewati berapa belas tahun yang lalu. Nah, ya. jadi setelah teman gua curhat kayak gitu kan selalu gua gituin kan, lu kurang ini lu main lu kurang jauh, kopi lu kurang gitu lah. Pulang lu kurang malam gitu kurang malam gitu. Sampai akhirnya suatu ketika ada umur sekarang ini kan kayak mental health lagi ini banget, lagi booming banget sih ya. Naik lagi ini ya, lagi mendapatkan perhatian ya, akhirnya lagi ke blow up gitu. Jadi yang gue lakukan itu ternyata salah ya. Ternyata begitu, karena kan emang sebenarnya kadang-kadang tuh kalau misalnya kita cerita ya emang pengen didengerin aja sih. Iya nggak sih, cuma pengen didengerin aja. Ibaratnya tuh kayak cuma pengen buang sampah aja. Nah bener banget. Ya kan? Buang sampah. Ibarat tong sampah gitu, paling nggak nih nggak ngebludak gitu nih sampah gitu kan ya, dikurangin karena nggak mungkin sampai habis gitu kan ya. Tapi ya jangan juga jadi adu nasib dong. Iya, kayak gitu. Buang sampah malah dikasih sampah orang ya. Iya, bener banget. Makanya kadang-kadang sekarang ya pada akhirnya gue menyadari hal-hal yang kayak gitu, gue juga pernah kayak gitu, kok jadi adu nasib ya gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman yang cerita gitu kan ya, apalagi untuk cerita-cerita yang serius gitu ya, gue kadang-kadang suka nanya dulu, udah selesainya, udah selesai ceritanya gitu. Lu nih mau buang sampah doang, mau cerita doang atau gimana kayak gitu. Nanti kan gue nggak apa-apa ya,
mau didengerin aja ya. Oh ya nggak apa-apa. Iya, kadang kita yang Keluarin sebelumnya itu semua. kalau ketika kita mengeluarkan unek-unek kita malah diguruin, malah dijudge. Ya, apa kita jadi malah apa gua nggak usah cerita lagi ya, kapok dia. Nah, jadinya kapok, akhirnya mendem. Mendem ya akhirnya. kan. Nah, Dan itu juga kayak yang ini kalau ini ya, kalau agak ini kalau kadang-kadang kita dibilangin lu kurang sholat, kurang bersyukur, Iya, kurang iya. ini, padahal kan benar-benar itu kayak justifikasi bukan sih? judgement ya. Judgement, Iya, ya. padahal ya dengerin aja gitu kan. Tidak boleh menghakimi Ya. kayak gitu kan. Karena kan mental health yang setelah gue baca itu kadang-kadang itu dari gen juga kan, Yes. dari gen, dari trauma masa Masa kecil, iya. Dan terus lingkungan. lingkungan. Dan lingkungan. Kalau tolong koreksi kalau misalnya gue salah ya kan, akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu tuh ada berita yang anak kecil, sorry ya, ada berita anak kecil itu dibully sama teman-temannya, ya kan, diminta untuk bersetubuh sama kucing gitu ya, Iya itu. sampai akhirnya dia depresi. Karena kan kalau mau cerita SD men, Iya. ya menurut lu mau ngomong SD. sama nyokap lu gimana gitu kan? Diminta- Tapi itu masalah terlalu berat untuk seorang anak bilang ke nyokapnya. Paling biasanya kalau umur segitu itu saya habis dipukulin sama itu mah. Iya, atau berantem apa gitu Iya, ya. masalah terlalu kompleks. Bahkan untuk orang dewasa sekalipun kalau misalnya disuruh melakukan hal seperti itu juga kita juga bingung mau ngapain gitu. Ya ngomongnya gimana ya, gue kebayang lah ya, gue Iya. punya anak ABG, anak cowok Iya. gitu ya. Ma tadi habis diinin suruh ini sama aku. Ya nggak mungkin juga gitu. Iya. Pada akhirnya kan mendem gitu kan ya. Pada akhirnya mendem, terus dia jadi kepikiran sendiri karena nggak tahu Nggak harus tahu buang harus dibuang kemana nih kemana, ceritanya bener. ya kan. Harus dibuang kemana, harus dituangin kemana gitu kan. Mendem akhirnya nggak mau makan gitu kan ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang tahu detail ceritanya atau ada yang perlu dikoreksi, boleh aja loh ya dikoreksi. Barangkali kita ada miss Yes. info Iya, gitu kita kan ada ya. info. Nah, akhirnya nggak makan gitu kan ya, terus Iya. akhirnya wafat gitu kan. Itu sayang banget, Benar. maksudnya, men ya Allah ini kan Iya. kalau bahasa dangdutin ini kan generasi penerus bangsa gitu Iya. ya. Kok kepikiran anak SD Iya. gitu ya kan, berbuat seperti itu ke temennya, terus temennya juga disuruh kayak gitu, Yes. kayak gitu ya kan. Nah, nyambung lagi nih sama yang tadi Mas Hari bilang sebenarnya kan, tapi sebelumnya ya kita belum disclaimer nih. Kita kan kayak gini ngobrol biasa aja gitu Yes. ya, ngobrol santai. Kita juga bukan orang yang Pakar. backgroundnya psikolog, Iya. kita juga bukan orang yang punya kewenangan Berkompeten itu juga. enggak. Ya kita orang ngobrol biasa. Iya, kita pengen share aja sih ya. Pengen share Iya. Gimana sih keresahan kita. gimana kita Menyikapi. gitu. fenomena bukan fenomena ya. Fenomena mungkin. Apa namanya, perhatian Yes. yang akhirnya juga banyak orang yang gitu, banyak orang yang aware juga kayak gitu kan. Tapi memang nyambung apa yang disampaikan sama Mas Hari tadi itu, memang mental health itu sendiri tuh betul ya, orang-orang tuh kadang-kadang tuh suka apa namanya dibilang kurang ibadah, kurang bersyukur, kurang berdoa gitu ya dari sisi spiritualnya ya gitu kan ya. Padahal mental health itu sendiri, lagi-lagi tolong koreksi ya teman-teman kalau misalnya ada yang keliru gitu ya, atau ada yang salah info yang kami sampaikan di sini gitu, atau yang kita obrolin di sini gitu. Jadi ternyata tuh ada faktor biologisnya. Itu tuh adanya ketidakseimbangan neutro apa gitulah istilahnya ya. Hormon di dalam otak. Iya, entahlah ya di mana, pokoknya ada ketidakseimbangan hormon gitu. Terus yang paling mencengangkan ya faktor lingkungan lah pastinya ya kan. Faktor lingkungan salah satunya yang tadi itu, ya kan? Yang anak kecil itu ya, Iya. dibully sama temennya. Iya, terus ya kita juga kan sekarang apa namanya di dunia, nggak dunia kerja aja sih sebenarnya ya. Ya apa gimana ya? Banyak yang pada akhirnya ngalamin yang nggak cuma kerja, tapi yang kuliah Sekolah. juga, ya sekolah ternyata juga kayak gitu kan ya. Bahkan di tongkrongan juga sering gitu kayak gitu. Bukan lagi Kak, bukan lagi ya kan. Tongkrongan tuh kayak gimana misalnya Mas David? Kalau misalnya tongkrongan itu ya misalnya kita gagal untuk memenuhi ekspektasi sosial saat ini. Ih berat banget. Misalnya, kalau misalnya teman-teman kita pada bikin Instastory terus kemudian add nama kita kan, umumnya sekarang itu kita merepost story yang kita di add sama mereka. Nah kalau misalnya kita nggak nge-repost story, kok story aku nggak di-repost? Kepikiran. Iya kepikiran. Kepikiran. Jadi seakan-akan postingan di Instagram ataupun media sosial lain Jadi itu barometer ya. jadi barometer.
kenapa gua nggak di-repost, ya kan? Ada masalah apa? Gitu. Tapi story saya nggak dilihat, kok bisa gitu? Oh ada kayak gitu ternyata ya? Ada biasanya. Jadi sebenarnya ketika kita bikin story itu biasanya kita mengaudit siapa saja yang sudah menyaksikan story saya, karena bisa jadi orang bikin story itu ada sebuah message Emang gitu yang ingin disampaikan. Gitu ya? Misal gue pengen bikin story ini, semoga si ini notice ya, dicek si ini kayaknya nggak notice, oh, belum ada orang ini ya. Gitu ya? Iya biasanya gitu. Enggak, soalnya kalau gua ya posting aja. Ya bodo amat mau lihat mau enggak ya bodo amat ya kan ini. Jadi kita punya nggak gua ya kan, postingan suka-suka story gua. kita untuk seseorang gitu kan. Jadi beban ya kak, jadi Iya, beban iya, ya. iya, Bahkan iya. untuk dunia maya sekalipun itu jadi beban ya. Karena apa? Butuh validasi atau gimana? Iya, Pasti, jadi pasti, sih butuh bisa validasi. Soalnya gue juga kadang-kadang ya itu kalau posting kadang-kadang suka kepo ya. Gue sendiri juga kadang-kadang suka kepo. Siapa aja sih yang udah lihat? Iya. Untuk ngeliat aja, siapa aja yang notice story gue gitu. Ya akan dapat apa ya, kesenangan aja gitu kalau story gue ada yang lihat gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu mungkin kalau ada orang yang sampai kalau dia nge-DM kok story gue nggak dilihat atau nggak itu, gue sih ya udah posting aja, tapi cuman pengen lihat yang lihat segini ini orang, oh ya udah gitu. Kadang tuh pengen kayak gitu gue. Gue nggak pernah melihat story orang sih. Iya, Enggak. Iya, karena gue ngeliatnya ini jadi melebar ya di luar mental health ya. Iya. Karena kadang-kadang dunia maya itu buat gue ya dunia tipu-tipu kak, ya kan? Ya lu hahaha gitu kan ya, guyup banget gitu kan kelihatannya. Padahal pas kumpul gitu kan garing. Kayak gini deh, kayak kita nongkrong gitu misalnya, kita nongkrong gitu kan ya. Lu silakan coba deh dicek gitu ya, berapa meja sih yang bener-bener ngobrol. HP-nya ditaruh di bawah di meja gitu. Ngobrol. Terus berapa meja yang datang hai gitu, foto cekrek-cekrek, abis itu sibuk mau instastory, dibikin apa ada lagunya kali atau ada apanya gitu kan, abis itu ya udah sibuk sendiri, abis itu ada yang nge-DM jadi sibuk sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi ya itulah salah satunya. Ya udah ya itu jadi mungkin akhirnya gue nggak tahu juga ini ya, kalau misalnya dia udah nge-replay story, udah bikin story terus ternyata kok nggak di-repost sama temannya atau apa, dia tuh jadi kayak kepikiran terus kayak nggak bisa tidur malam segala macam akhirnya ini nih yang agak bahaya juga ini ya, dia tuh kayak self claim kalau dia tuh kayaknya ada mental illness gitu. Padahal kan kayaknya kalau kita mau ngomong kalau kita kena mental illness tuh kayak kurang cocok ya. Kayak gitu kita mesti ngobrol dulu mungkin sama yang orang-orang yang ahli ya, kayak mungkin psikiater dulu atau mungkin orang yang lebih paham juga ya. Kalau sekarang sih banyaknya orang itu pada gue merasakan gejala gini, kemudian Google kalau misalnya gejala ini tuh gue termasuk yang mana ya? Oh gue termasuk bipolar, oh gue termasuk apa gitu. Terus ada ini ada kalau misalnya teman-teman pernah ada tes psikolog ala-ala, ada banyak di internet yang kayak gitu-gitu, ada banyak di internet gitu kan. Terus baca resultnya gitu kan ya. Oh ada ini. Terus googling gitu kan ya, ciri-ciri ini apa segala macam. Terus tiba-tiba jadi gue kayak gini nih gitu kan. Iya benar sih. Iya, ada kecenderungan kayak gitu, gue kayak gini nih. Pada akhirnya benar jadi self diagnose gitu kan. Bener. Jangan-jangan gue ini gitu kan ya. Padahal bener-bener deh, jangan cuy. Jangan kalau misalnya memang kita ngerasa lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa, ya jangan malu gitu kan ya. Tapi memang gue tuh pernah iseng ya, googling gitu kan ya, karena lagi marak banget kan isu mental health ini. Dan kalau misalnya kita temuin buku tuh, itu banyak banget, banyak banget cuy, pilihan buku self improve ya. Dan itu banyak dari Korea dan Jepang gue perhatiin. Self improve itu yang masalah mental illness-nya cukup kuat ya di Korea atau Jepang gitu. Pada akhirnya kan angka bunuh dirinya juga tinggi. Iya, itu ya sejalan kan, supaya kan mendem kali ya, kayak gitu. Apalagi Jepang mungkin yang gue tahu ya. Itu kan budaya kerjanya gila banget mereka. Padahal semaju itu gitu kan ya. Nah, balik lagi nih, gue iseng googling. Berapa sih sebenarnya kalau misalnya kita tuh mau coba konsul gitu atau diskusi ya ke psikolog. Gua nggak ngomong psikiater ya, karena ini kan beda ya. Ini dua profesi yang berbeda ya, psikolog sama psikiater kayak gitu. Teman-teman
silakan Feel monggo free kali ya. Feel free. Bebas banget kalau misalnya mau kasih tahu psikolog tuh ini bedanya tuh sih monggo banget gitu. Jangan-jangan kita juga keliru nangkep gitu kan, tapi itu memang dua profesi yang berbeda gitu kan. Emang agak mehong Kak. Range-nya tuh bisa mulai dari 200 ribuan sampai sejutaan tuh ada. Dan ngitungnya tuh per jam. Per jam. Ya kita kan ngobrol sejam aja kan kadang-kadang masih kurang ya, gitu kan ya. Paling nggak kalau curhat kita sambil ngopi-ngopi ya kan. Paling nggak 2 jam lah ya kan, udah berapa kopi gitu. berapa 15.000 udah dapet, masalah keluar selesai. Tapi permasalahannya adalah menemukan orang yang tepat buat diajak buang sampah. Benar banget. Nah, permasalahannya adalah bisa jadi ya, tolong koreksi lagi nih ya, karena kita bukan ahli ya, kita ngobrol santai aja ya. Kalau ngobrol itu nggak cuma sekali datang sih biasanya, apalagi kalau misalnya ternyata memang ada yang harus perbaiki ya, apa yang ada yang harus kita lanjutin, gitu kan, otomatis kan harus datang lagi, gitu kan ya. Ada kos lagi, kayak gitu kan ya. Tapi setahu gua ya, kita kan punya badan penyelenggara jaminan kesehatan nih. Nah, setahu gua BPJS itu sudah ada layanan untuk ke poli kejiwaan. Oh, ada ya? Di FKTP. Di FKTP dan itu gratis. Jadi maksudnya kalau misalnya ada teman-teman gitu ya yang ngerasa gua kayaknya gini, gua kayaknya gitu kan, gua kayaknya ini kayaknya gua deh gitu kayak gitu. Udah deh, lu ambil ya kan, cari tuh kartu BPJS di dompet lo, jangan kececer di mana-mana, nggak boleh ya kan. Datang ke FKTP terdekat, cari poli kejiwaan gratis. Jadi insya Allah nggak apa-apa, kita kan cuma untuk tahu ya. Iya, ternyata ya kan, alhamdulillah banget kan. Iya, sebenarnya ini wadah yang sangat berguna tapi tidak banyak diketahui. Nah, itu dia, ternyata belum banyak yang tahu kayak gitu. Dan berharap dari sini teman-teman di sana yang membutuhkan pelayanan ini bisa dapat mengakses layanan ini. Iya, atau sekedar buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena kan kadang-kadang tuh kalau misalnya mau cerita gitu kan ya. Kayak misalnya gue ke Mas Hari, terus gue sama ke David gitu kan ya, gue mau cerita tentang X gitu misalnya, tentang situasi atau kondisi X gitu, gue pasti milih gitu. Kalau gue ya, kayaknya Mas Hari deh yang lebih oke buat dengerin gue gitu. Terus kalau misalnya gue ada di situasi Y gitu, wah ini ke David kayak gitu. Tergantung situasi dan orangnya. Iya, karena memang kalau cerita sih nggak tahu ya, kalau gue sih ya bukan pilih temen, tapi pilih kuping yang bersedia untuk dengar kita, ya kan? Pilih hati yang mau welcome sama cerita kita. Yang terpenting gitu kan ya, cari orang yang enggak, tapi jangan siapa-siapa ya, tapi nyebar. Itu parah banget. Yang gitu. Kita udah ngerasa orang itu kayaknya besti banget ya. Ternyata dia nggak nganggap kita besti. Bisa bikin trauma kita. Kita udah trust isu, ya udah kita nggak akan mau cerita siapa. Susah itu kalau tapi kalau kita cerita ke yang ahli kayak misalnya pasti aman. Karena kan mereka ada kode etiknya kali ya, kayak gitu ya. Nggak mungkin confidentiality. Iya, mau bocor kemana cuy? Iya kan, yang nggak kenal kali sama circle kita. Circle kita. Dulu circle-nya dia banyak kan, siapa aja gitu kan, nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak selain abis dari psikolog itu mungkin kalau abis kayak misalnya butuh lebih itu lagi ke psikiater kayak gitu ya. Itu tergantung nanti. Tergantung dari psikolognya ya. Tergantung kayak gitu. Dan kan macam-macam ya sakitnya mental itu kan ya, mental illness kan macam-macam ya. Ada yang bipolar, ada yang anxiety, bahkan yang menyeramkan itu kan sebenarnya skizo ya, skizofrenia. Ya, itu yang kalau misalnya kita dengar si bapak bunuh anaknya gitu kan ya. Karena dapat bisikan goib. Yes. Nah, itu paling sering tuh. Kayak gitu. Dan obatnya emang banyak banget wah. Ya kan? Ya gue sih ngeliat di TikTok ya gitu. Ngeliat di TikTok tuh gue jadinya ngelihatnya justru orang-orang tuh udah banyak yang gak malu lagi ternyata. Kayak gitu, udah mulai sadar. Tapi hati-hati kalau gue ngelihat situasi ini, tapi hati-hati. Bahkan mungkin ada aja gitu ya oknum-oknum yang justru dia itu ngaku-ngaku self claim itu tadi. Gua ini gitu. Gua tuh sakit ini gitu. Ya untuk dapat perhatian aja. Atensi sehingga banyak orang yang bersimpati sama dia. Iya. Nah,
yang pernah gue baca ya jurnal ya barangkali ada update-nya gitu ya. Sebenarnya gangguan kesehatan jiwa atau mental illness ini tuh berkontribusi sebesar 23% dari kesehatan dunia. Tetapi sedihnya hanya 10% yang mendapatkan penanganan. Kayak gitu. Tapi ini kalau misalnya ada angka yang terupdate minta tolong diupdate ya gitu kan. Barangkali ini jurnalnya juga udah berapa tahun yang lalu kali ya gitu. Nah, balik lagi di jurnal yang gue baca ini secara nasional, ini di lingkup Indonesia sendiri, orang dengan gangguan kesehatan mental itu sebesar 1,7 per mil. Yang artinya 1-2 orang dari 1.000 penduduk Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan. Kayak gitu. Dari 1.000, 1-2 ada. Ternyata sebanyak itu sekarang. Aduh, gue nggak ngeh lagi ya itu tahun berapa gitu ya. Makanya barangkali kalau misalnya ada update angka atau ada keliru-keliru data gitu, minta tolong dikoreksi ya Mas Haris sama Mas David ya. Kayak gitu. Teman-teman juga kalau misalnya punya update yang data terbaru bisa komen di kolom komen sih. Cuman gue juga ngerasa nih ya semenjak masa pandemi ini kayaknya gangguan ini makin ini ya. Karena ternyata COVID ini tuh menyerang semua lini ya, atas ke bawah, ya kan. Dan itu pada akhirnya kemarin-kemarin barangkali jadi ningkatin kejahatan juga gitu ya. Ya sama ya kita dari sisi psikologisnya lah ya juga keserang. Dan itu yang bikin gua aware sih. Jadi kan dulu sih nggak terlalu aware gua sama mental illness, karena gua masih pemikiran yang dulu-dulu gitu kayak lu kurang bersyukur dan segala macamnya. Jadi pada saat COVID ada teman gue juga itu bapaknya mohon maaf dia meninggal. Seminggu atau 2 minggu kemudian ibunya meninggal juga. Dan itu bikin ngedrop banget dia, terus kayak dia akhirnya berani speak up ke psikolog atau psikolog itu terus cerita segala macam. Oh ternyata gua pikir orang ini tuh selama ini baik-baik aja kayaknya. Kalau dari luar tuh kayaknya ombaknya tenang. Iya gitu kayak. Ternyata dia bilang ke kita kayak, gua kemarin habis dari psikolog ternyata gua gini. Oh terus akhirnya gua kayak terus gimana gua bro? Akhirnya ya gini gua udah gini. Ya dia ceritain gitu. Oh ya udah terus ya kita sebagai teman ya support ya akhirnya kan. Ini mau ya gimana gitu nanti nggak lu battle dengan kesengsaraan itu enggak ya? Enggak dong. Itu pasti lu tahan kan? Iya. Dengerin mungkin kalau gua dulu waktu zaman kuliah pasti akan gua masukin kayak gitu. Iya, kita ceng-cengin gitu kan ya. Wah lu sholatnya kagak 5 waktu, lu jarang ke gereja kali atau apa gitu lah. Pasti bakal kayak gitu. Jadi itu tuh ada istilahnya Mas Hari, namanya dark syndrome. Dark syndrome itu, aduh lagi-lagi ya mohon maaf lah ya. Ya kan kita nggak ini berdasarkan yang kita baca aja ya. Dark syndrome itu tuh keadaan dimana orang itu sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, tapi dia nunjukinnya tuh ya gue nggak kenapa-napa. Itu berat men. Lu kan kayak faking cuy, ya kan? Kayak sebenarnya lu tuh nangis-nangis, meraung-raung, ya kan? Nggak tahu kita kayak gimana lo jatuhnya gitu kan? Tapi begitu keluar pintu rumah, keluar pintu kosan gitu, I'm okay, nggak apa-apa gitu. Gue pernah tuh punya teman kayak gitu waktu kuliah gitu kan. Dari luar dia terlihat seperti anak yang ceria, tapi begitu gua masuk rumah langsung suara orang tuanya pada wah, ini gua masuk apa kagak ini di depan pintu rumah gitu. Dan gua nggak tahu sama sekali ternyata dia dari luar itu kayak ceria, hidupnya sempurna, tapi begitu gua mau masuk rumahnya itu langsung kasihan banget. Nah itu tuh faktor trauma masa lalu. Terus ada juga yang kayak gangguan anxiety itu ya? Anxiety. Katanya kalau misalnya dia lagi kambuh itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem aja gitu. Oh iya begitu, membatu gitu. Sedih kan? Iya makanya kayak anjir. Gua kalau dikasih semuanya berawal dari kecemasan kecemasan yang tidak terbendung gitu. Iya bisa. Karena ya itu tadi balik lagi kan bisa jadi antara itu ada gennya atau dari pengaruh dari lingkungan sekitar juga atau dari apa ya tadi satu lagi lupa gue biologis sorry. Nah gue tuh setelah gue buka-buka rak buku gitu ya kenapa bacaan gue kebanyakan temanya begini gitu ya kan ada yang gue baca itu namanya itu
memoir seorang bipolar ya. Mm-mm. Yang nulis itu Mbak Elnov gitu kan. Jadi tuh dia menceritakan bagaimana dia pada akhirnya tahu gitu ya, beliau itu ODB, orang dengan bipolar gitu. Terus bagaimana struggle-nya beliau. Tapi sekarang dia sudah sembuh atau masih? Nah itu ada buku pemulihan? keduanya, belum Oke. baca. Nanti ya, kalau misalnya gue udah baca kita ini lagi berarti ya. Kita Ada sesi dua ya. Sesi 2 Sesi kita dua. bahas yang Iya. sudah dibaca. Nah, terus ada lagi nih buku nih lagi dari Korea ya, judulnya Almond ya kan. Gua awalnya iseng aja, apa sih gitu, Dikira karena belum masak gitu. covernya tuh cuma cowok, remaja cowok gitu, tapi mukanya datar gitu. Nggak ada Nah, ekspresinya. nggak ada ekspresinya. Ternyata setelah gua baca, lagi-lagi nah kalau ini faktor biologis ya, ini faktor biologis. Ternyata tuh dia ada entah ada apanya lah ya secara biologisnya gitu ya. Dia itu nggak bisa ini loh, nggak bisa nggak punya rasa, ngerti gak sih lo? Oh, mati rasa gitu ya. Iya kayak gitu ya Dia nggak simpelnya. punya rasa bahagia. Iya, nggak Maksudnya. tahu. Happy tuh gimana nggak tahu. Dia tuh sedih gimana tuh nggak tahu gitu. Nggak pernah ngerasain sedih, nggak pernah ngerasain happy. Iya nggak tahu kayak Ya, gimana hidup rasanya. Hidup aja gitu. Iya udah kayak gitu aja. Nah itu pas waktu SD di cerita itu ya. Pas waktu SD dia tuh jadi kayak apa ya bulian ya kalau sekarang bahasanya ya. Kayak bulian teman-temannya aneh loh gitu. Karena waktu itu ceritanya ada temennya yang jatuh gitu. Terus Dia kalau diem kita aja kan gitu. nolong gitu Iya, kan ya. iya. Ini orang ngetawain gitu. iya kalau anak kecil ya. Iya biasanya gitu. Benar juga sih Iya. kalau dia. Ya atau ngetawain gitu. Ya, ada apa namanya? Ada emosi. Ada Emosi yang kita Iya. keluarin gitu kan. Dia enggak, diam aja. Diem aja gitu. Kayak gitu, diam aja. Terus akhirnya dari situ ih si aneh monster lo gitu, nggak punya perasaan kayak gitu. Ternyata itu ada namanya, itu tuh ternyata sakit gitu. Nah lagi-lagi nih gue ngambil pesan moralnya ceritanya ya, ngambil pesan moralnya dari situ. Nggak boleh judgement orang. Lu nggak boleh nilai orang itu hanya dari 1-2 momen. Lu nggak pernah tahu apa yang dialami sebelum ketemu kita, ketemu dia, ya kan? Kita bahkan nggak tahu apa yang dialami hari ini gitu. Kayak kita ketemu di kantor, kita kan nggak tahu lo di jalan Iya. apa gitu Iya. kan ya, atau sebelum berangkat di rumah, apa yang terjadi? yes kayak gitu. Tiba-tiba dia jutek gitu kan ya biasa aja dong, biasa kan kayak Ya, kayak gitu, bener. nggak usah Paling ngegas sering, dong, paling kayak gitu sering. kan, nggak usah nyolot dong kan kayak gitu Iya, biasanya. iya. Ya kan kita nggak tahu. Ya pada akhirnya sekarang ya lagi capek kali dia. Kayak gitu. Gampangnya gitu sih. Iya. Atau sesimpel misalnya, gue kan lebih naik ojek nih ya. Iya. Terus kadang-kadang tuh suka ada mobil yang ugal-ugalan gitu Yes. kan, atau motel ugal-ugalan. Kebelet pipis kali. Kayak gitu. Ya udahlah ya udahlah kayak gitu. Makanya ngeri banget gitu kalau misalnya kita itu ngejudge orang itu hanya dari 1-2 momen gitu. Apalagi ngejudge tuh dari yang katanya. Nah, Katanya dia ini tahu, katanya dia ini tahu. menilai seseorang dari mulut Dari mulut orang lain. itu yang paling baik dan sering terjadi. Ih, bukan lagi di kota-kota besar. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita kalau ketemu orang gitu ya, kan paling yang ya itu judgmental gitu kan, judgment banget kan gitu gua terutama. Kita harus ngelihat dulu kita kalau misalnya dapat cerita yang gak enak tentang orang itu, kita mesti lihat dulu deh persepsi dari orang lain atau dari kita sendiri, atau kita ngelihat dulu sekali 2 kali 3 kali mungkin atau 4 kali lebih. Jadi biar kita juga nggak menjudge dia seperti apa. Dan juga yang pasti ya tentang self claim itu ya yang paling ini ya. Yang paling jangan lah pokoknya ya. Tapi sering terjadi. Yes gitu. Karena udah ada solusinya ya. Ya, Ya kan? solusinya seperti yang Gratis. tadi. Gratis. Jadi Gratis ya kan. tinggal bawa kartu BPJS, tinggal berobat ke FKTP. Selama iurannya lancar ya. Sama iuran. Yang penting iuran lancar. Ah, Tidak itu. menunggak aktif Ya bisa kan. dipakai. Ya, percuma dong lu ya kan. Iuran lu mandek gitu kan. Nah, Nggak bisa Pas lagi dipakai. butuh nggak bisa dipakai. Aduh, itu dia bahaya. Udah lagi nggak butuh nggak bisa dipakai, sudah ke orang yang salah. Nah, Pusing, kan? selesai hidup lo. Selesai hidup lo. Beneran itu ya. Bahaya sekali. Iya. Jadi mungkin sekian dulu ya dari kita. Udah nih. Udah selesai. Aduh. Ya, udah dipanggil sama Mas produser beneran udah selesai. Bener udah selesai kan tadi? karena obrolan kita sebenarnya masih banyak. Masih banyak yang ini dibahas sih. Iya, atau barangkali teman-teman juga punya pengalaman apa gitu ya, Iya. atau cerita Atau apa bisa- gitu yang bisa di-share Bisa kayak gitu di-share, ya. tulis di komen.
bisa kita tulis di angkat ke komen. topik selanjutnya ya. Tapi yang pasti yang tadi kita ngobrolin bersama tuh, yang pertama memang jangan self claim. Terus jangan, kalau misalnya ada orang yang ini juga jangan judgment dulu. Jangan judgment. Dan yang ketiga adalah kita sampaikan ke orang yang tepat di bidangnya tentunya. Yang bukan yang tepat sih sebenarnya. Oh, itu yang tepat. Dan cerita ke orang yang lo percaya. Nah, itu dia. Gitu Cerita ke orang yang percaya. Jadi selamat WIB, WITA, dan WIT para pendengar Overcast. Kita kembali lagi di episode mendatang. Thank you semua. Thank you semua.